Gawat, debat terbuka Luhut versus Rizal Ramli. Dikhawatirkan berujung pelaporan ke polisi. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Kadafi, menyatakan tantangan debat terbuka soal utang negara dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya tidak usah diladeni oleh siapapun. Soalnya hanya akan menghabiskan energi dan pikiran saja. Tidak akan menghasilkan apa-apa bila debat itu pun berlangsung, ujar Ucok Jumat 12 Juni 2020. Menurutnya, sebuah tantangan berdebat dengan LBP itu tidak seserius wajahnya. Hal itu bisa disimak dan diikuti pernyataan-pernyataan ini. Hari ini, LBP mengeluarkan tantangan debat. Lalu besok direvisi dengan seenaknya saja oleh juru bicara Menko Maritim. Bahwa LBP bukan menantang, tapi mengajak duduk bareng untuk diskusi konstruktif, supaya bisa menjadi feedback yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Tuh kan, belum saja tantangan debat terlaksana, tiba-tiba sudah ada revisi atas sebuah statement. Dan revisi dari tantangan ke diskusi benar-benar memperlihatkan ketidakseriusan. Jangan-jangan hal seperti ini disengaja akan membidik publik pusing tujuh keliling. Jelasnya, supaya tidak bisa membedakan mana yang main sandiwara dan mana yang pernyataan yang benar, mana yang punya jabatan Menko, mana yang hanya punya jabatan jubir. Lanjut mantan pendiri LSM Fitra ini. Lebih lanjut, Ucok mengatakan, yang harus digarisbawahi dan tidak bikin puyeng publik adalah kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang jubir atas seorang menteri, di mana jubir dapat secara langsung meralat pernyataan Menko yang berpangkat jenderal secara terbuka ke publik. Hal ini memperlihatkan bahwa yang benar itu seorang jubir, bukan seorang menteri. Benar-benar keren jabatan seorang jubir, ucap dia. Di sisi lain, sepertinya jabatan jubir di jajaran Menko Kemaritiman dan Investasi lebih hebat daripada jubir Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, di mana jubir presiden ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika sebuah pernyataan Fajrul Rahman dianggap salah dan perlu diluruskan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Seorang Fajrul Rahman harus menurut kepada kemauan seorang menteri. Kalau Fajrul Rahman tidak patut dan menurut, bisa dipecat dengan tidak hormat dari jubir presiden, jelas Ucok. Kemudian, daripada itu, cerita para jubir ditinggalin dulu. Lanjut kepada tantangan debat dari LBP atau ajakan diskusi dari jubir Menko yang barangkali bukan merupakan sebuah kegiatan intelektual. Kalau boleh membayangkan, kegiatan ajakan diskusi ini lebih menakutkan. Ketika proses diskusi sedang berlangsung, dan ada peserta yang salah-salah ngomong dalam proses diskusi tersebut, bisa-bisa disuruh minta maaf, atau kalau tidak mau bisa dilaporkan ke polisi, seperti Said Didu, lantaran ada perbedaan pendapat, tandasnya. Bagi Ucok, memang melaporkan Said Didu ke polisi bukan dilatar belakangi dari sebuah diskusi. Ini gara-gara sebuah video berjudul MSD, Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang. Video ini hanya bagian dari kritik atau perbedaan pendapat seperti hasil dari sebuah diskusi. Sebaiknya, kasus seperti ini tidak perlu sampai ke tangan polisi. Cukup diselesaikan dengan cara intelektual, seperti didiskusikan, katanya. Ini artinya, Ucok menilai seorang LBP yang senang mengajak orang untuk diskusi atau debat intelektual sebenarnya tidak pantas mempolisikan Said Didu yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Menurutnya, bila tidak senang dengan video Said Didu, bisa dicuekin saja, atau ajak berdiskusi, minta penjelasan secara pribadi. Bukan melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan cara untuk memaksa seseorang melalui jalur hukum
dan kekuasaan agar bisa ditaklukkan, papar dia. Selanjutnya, jika LBP hanya melakukan somasi, bukan melaporkan ke polisi, masih bisa dipahami oleh akal sehat. Bisa-bisa seorang LBP dianggap sebagai orang yang amat sangat bijak, mempergunakan somasi sebagai sarana untuk berdiskusi untuk minta penjelasan. Katanya, saling terbuka itu penting dan sangat menyenangkan hati daripada mempergunakan lembaga kepolisian untuk membenci seseorang. Apalagi, LBP ini di mana-mana selalu bilang bahwa dia sangat mengagumi sosok almarhum Gus Dur. Meskipun sangat mengagumi, ternyata LBP tidak memahami sosok seorang Gus Dur, di mana Gus Dur setiap hari dikritik dan dihina, tetapi semua diterima dengan lapang dada. Tidak ada dendam, malahan memberikan maaf kepada orang-orang yang membencinya, ungkapnya. Begitu juga Gus Dur tidak pernah menagih maaf kepada orang yang melakukan kritik atau menghinanya. Ucok menilai, pantang bagi seorang Gus Dur melakukan somasi atau memperjarakan seseorang yang menghina, dan hal ini dianggap kurang bermanfaat bagi perkembangan nadi demokrasi kita. Selain itu, Gus Dur masih menganggap kita ini lagi belajar berdemokrasi. Biarkan hinaan dan kritikan jadi pelajaran untuk kita semua. Gitu aja kok repot, ketus Ucok menirukan Gus Dur. Jadi dari cerita Gus Dur seperti di atas, sambung dia, seharusnya LBP bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Penghinaan atau kritik dalam video tersebut kepada LBP itu masih kecil yang tidak perlu dipersoalkan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, langsung lapor ke polisi. Tidak sehat buat perjalanan demokrasi kita. Lihat Gus Dur dan keluarganya. Berkali-kali dikritik atau dihina, tidak membuat mereka begitu repot sampai melaporkan ke polisi, katanya. Maka, untuk itu seorang LBP harus semakin dewasa sebagai tokoh publik atau sebagai pejabat yang paling tertinggi di negara ini. Apalagi saat ini, yang namanya LBP itu menjadi sorotan bagi publik. Statement-statementnya memang banyak membuat marah dan gemes masyarakat. Tapi, itu biarpun statement membuat marah, ada ketegasan dan kepastian di lapangan bila LBP yang memberikan pernyataan. Tidak seperti pejabat tinggi yang lain, ngomongnya saja mensla-mensle, bisa berubah-ubah setiap waktu. Tidak bisa dipegang sebagai sebuah kebijakan, pungkasnya. Contohnya saja, pejabat lain, Menko PMK, sebut iuran BPJS harusnya di atas 200.000, sungguh mahal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhadjir Effendi menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dan yang akan berlaku pada Juli 2020 mendatang masih jauh dari angka ideal. Menurutnya, jika mengacu pada hitungan aktuaria, iuran yang harusnya dibayarkan peserta BPJS Kesehatan lebih dari 200.000 per bulan. Iuran yang berlaku saat ini masih di bawah perhitungan aktuaria. Perhitungan sudah dilakukan lembaga yang kredibel, ucap Muhadjir Kamis 11 Juni. Untuk peserta mandiri kelas 1 misalnya, ia memaparkan berdasarkan perhitungan aktuaria, iuran seharusnya Rp286.000 per bulan. Kemudian, peserta mandiri kelas 2 sebesar Rp184.617 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp137.221 per bulan. Sungguh mahal. Tapi, karena merasakan memiliki tanggung jawab melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, pemerintah tidak memberlakukan iuran seperti perhitungan aktuaria. Meski demikian, Muhadjir mengakui pemerintah tidak bisa jika harus menanggung beban banyak terus-menerus untuk mengimplementasikan program jaminan kesehatan nasional. Makanya itu, pemerintah memberlakukan kenaikan iuran secara berkala. Karena ini gotong royong, sehingga ini ditanggung bersama-sama. Tapi bukan berarti pemerintah
tidak ikut bertanggung jawab. Ada kenaikan secara berkala, tapi untuk kelas 3 belum pernah direvisi sejak 2014. Jelas Muhajir. Bagaimana menurut pendapat Anda?